Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah kita dapat melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Kami kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Sahadah Pina Anggraini, dan Muhammad Trirido. Di mana judul makalah kami adalah Nurkhalid Majdid. Baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan beberapa materi dari makalah kami. Pertama, biografi Nurkhalid Majdid. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939. Alumni KMI Pasantren Gontor Ponorogo pada tahun 1960 dan alumni YIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan pada tahun 1968. Meraih doktor dari Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1984 dengan disertai Ibnu Taimiyah on Kalam an Falsafah, Ketua Umum HMI 2 periode pada tahun 1966 sampai 1971, Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara pada tahun 1967 sampai 1969, Wakil Sekjen IIPSO International Islamic Federation of Student Organization, Pemimpin Umum Majalah Mimbar Jakarta pada tahun 1971 sampai 1974. Direktur LSIK Jakarta pada tahun 1973 sampai 1976. Direktur Lembaga Kebijakan Islam Samanhudi Jakarta pada tahun 1974 sampai 1992. Adapun beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara. Selanjutnya, Nurkhalid Majdid merupakan sosok pemikir muslim di Indonesia yang sangat kontroversial, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menentang arus pemikirannya, karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ia merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Selanjutnya, selain itu, Nurkhalid ini terkenal dengan pemikiran pembaharuannya, salah satunya mengenai sekularisme dan sekularisasi. Di IAIN ia dikenal sebagai tokoh pembaharu. Hal ini terlihat sejak ia aktif di HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjuti penjelasan makalah kami dari kelompok 8 yang bagian B, kontroversi pemikiran Nurkhalid Majdid. Pemikiran Nurkhalid Majdid dipengaruhi oleh beberapa ahli. Yang pertama Mukti Ali, yang kedua Daliar Nur, yang ketiga Harun Nasution, dan pemimpin termuka yaitu Masumi Muhammad Nasir. Pengaruh awal yang paling dominan yang mewarnai pemikiran Nurkhalid Majdid tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Yang pertama, lingkungan rumah tangga, yang kedua, keluarga. Dan yang mempengaruhi menonjol terletak pada sosok Abdul Majid, yaitu seorang petani dari Jombang. Adapun pendidikan beliau, setelah Nurkhalid Majdid menyelesaikan studinya di Amerika Serikat, kemudian beliau berjalan ke daerah Timur Tengah dan pemikiran beliau semakin menunjukkan kematangannya, yaitu bersama rekan-rekannya mendirikan Yayasan Wakaf Para Madinah. Di antara kegiatan utamanya adalah klub kajian agama. Kegiatan tersebut berlangsung selama 17 tahun dengan kurang lebih 200 pertemuan. Adapun Islam kemodernan dan keindonesiaan merupakan karya pertama yang ditampilkan secara lengkap
Pemikiran-Pemikiran Nurcholish Madjid yang terbit 2 tahun setelah kepulangan beliau dari University of Chicago di Amerika Serikat pada tahun 1984. Adapun cara berpikir Nurcholish Madjid, beliau ini termasuk dalam kelompok neomodernisme. Untuk dapat melihat neomodernisme, dapat dilihat dengan hasil beliau bagian yang kecil tentang teologi inklusif dan pluralisme Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid menyebut teologinya sebagai teologi inklusif. Teologi ini dipopularkan pada saat beliau menyampaikan pidatonya di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 21 Oktober 1992 yang berjudul Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia, yaitu ada 2. Yang pertama Islam, yang kedua syariat dan akidah. Yang pertama Islam. Menurut Nurcholish Madjid, Islam bukanlah proper nama yang menunjukkan sebuah apa yang beliau sebut organized religion yang dikenal pada saat ini. Islam, katanya, hanyalah sikap ketundukan dan penyerahan kepada Tuhan. Adapun sikap ini bukanlah dominasi ajaran Islam. Ia juga menjadi intisari semua ajaran agama yang ada di dunia ini, baik Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, semua penganut-penganut agama ini dengan sendirinya dapat juga disebut sebagai Muslim, karena pada esensinya mereka juga melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, syariat dan akidah. Nurcholish Madjid menunjukkan betapa pentingnya pandangan At-Talas tentang makna syariah. Nurcholish sebelum menanggapi pandangannya, Al-Attas terlebih dahulu mengutip Ibnu Rashid lewat bukunya Pasal Al-Makal wa Al-Takrir ma baina Al-Hikmah wa Al-Syari'ah min Al-Ittisal. Menurutnya, Ibnu Rashid memahami syariat bukan hukum, melainkan agama. Kemudian dia mencatat demikian, jadi tidak sama dengan yang dipahami Al-Attas. Sepertinya antara Profesor Nurcholish dan Profesor Al-Attas ada perbedaan di titik tekan dalam masalah akidah ini. Secara cermat, dapat dikatakan bahwa Profesor Nurcholish berkutat pada penamaan akidah. Hal ini kurang substansial karena akidah bukan hasil ittihad. Akidah ini jelas wahyu sumbernya, bukan ittihad. Yang ittihad itu adalah penjelasan, bukan mungkin penafsiran dari akidah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bagian D tentang modernisme dan sekularisasi. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya upaya klarifikasi yang dilakukan Nurcholish Madjid terhadap ide sekularisasinya adalah sebuah bentuk apologi dalam bentuk apologi seperti pemahamannya atas respon apologetik umat Islam kepada Barat dalam politik kepartaian. Tetapi memang disitulah awal mula perdebatan
gagasan sekuler Nurholis Madjid. Antara sekularisme dan sekularisasi yang dimaksud Nurholis Madjid lebih pada upaya menduniawikan nilai-nilai yang seharusnya memang bersifat duniawi, tidak justru melangitkannya sehingga tidak terjangkau oleh manusia itu sendiri. Karena sekularisasi yang diinginkan Nurholis Madjid adalah menetapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada tawaran analisis kedua, mengacu pada penolakan Profesor Rasjidi, menurut Profesor Muhammad Dawam Raharjo, tidak semuanya sendiri dalam memberikan pengertian sekularisasi yang tidak berkaitan dengan sekulerisme atau sebagai ideologi, dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain yaitu yang pertama, menduniawikan nilai-nilai duniawi, yang kedua, kesediaan mental untuk selalu menguji kebenaran-kebenaran secara kontekstual, yang ketiga, pemutlakan transendensi semata kepada Tuhan, dan yang terakhir, yang keempat, desakralisasi pandangan kepada selain Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.